Kabar segar karena sepertinya GoPro Mission One udah mau dijual di Indonesia. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sedikit aja seputar GoPro Mission One series yang sepertinya udah mulai nongol hilal ya gitu ya. Karena kita udah mulai dapat gambaran harga jualnya di Indonesia. Jadi kemarin gue ngeliat di Shopee itu udah ada beberapa toko yang menampilkan GoPro Mission One Pro. Dan harga jualnya itu berkisar di sekitar 14 juta rupiah. Which is emang bukan harga yang murah untuk sebuah action cam gitu kan. Ini sih GoPro Hero 11 nih, GoPro terakhir yang kita beli gitu kan. Tapi Mission One Pro ini tetap menarik. Walaupun harganya mungkin udah bisa dapat kamera mirrorless seperti Fujifilm X-M5 ini gitu kan. Di harga 14 juta rupiah, tidak murah. Tapi buat gue pribadi, jujur masih cukup menarik sebenarnya buat dipertimbangkan dan dicobain gitu ya. Kira-kira kenapa? Gue akan jelasin kenapa kamera tersebut masih cukup menarik buat gue. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, buat kalian yang pengen belajar fotografi atau videografi secara cepat, nggak pengen e-course yang kebanyakan teori, pengen yang e-course ekspres dan langsung praktek yang bisa kalian ikutin, kalian cek aja kelas-kelas yang ada di bosandikelas.id. Langsung klik aja di situ. Biar kalian gampang main kesananya gitu ya. Kayaknya kurang panjang iklannya, tapi nggak apa-apa lah itu. Cek aja bosandikelas.id, siapa tahu ada kelas yang cocok buat kalian. Balik lagi ke pembahasannya, yaitu adalah GoPro Mission One Pro. Spesifik yang itu, karena sebenarnya kan ada tiga tipe ya di Mission One series ini. Mission One menurut gua speknya agak kurang gitu kan, maksudnya ya terlalu biasa lah dengan spek yang kalau kita lihat versi Pro-nya itu jauh lebih mantap, dan ada versi yang interchangeable lens. Tapi kita akan berfokus pada yang Mission One Pro dulu di sini. Kenapa menurut gua tetap cukup menarik buat dipertimbangkan? Poin pertama itu adalah karena dia adalah action cam yang saat ini dijual dengan ukuran sensor paling besar di market. Gue tahu dulu Insta360 punya yang modular gitu dengan sensor 1 inch juga kalau nggak salah di action cam-nya. Tapi ya nggak full action cam karena dia modular juga gitu kan. Biasanya ada resiko-resiko yang lebih tinggi dan processing powernya juga belum sekuat itu. Jadi sensornya aja dulu memang cukup gede. Kalau nggak salah One RS atau apa gitu ya di Insta360 dulu. Tapi di sini GoPro itu membawa dengan teknologi terbaru sensor 1 inch yang udah bisa diproses dengan prosesor GP3-nya mereka sehingga membawa spesifikasi yang lebih gila juga. Jadi nggak cuma ukuran sensornya aja gitu, tapi hasil video yang dibuat dari si GoPro tersebut atau yang diciptakan sama si GoPro tersebut itu adalah footage yang menurut gue pastinya cukup juara. Karena kalau kita lihat dari speknya sendiri, dia bahkan bisa merekam up to 8K 30p dan 4K 120p kalau open gate. Jadi dia bisa open gate. Ini gue suka dia pakai bahasa open gate karena sebelumnya GoPro tuh dari seri 10 atau seri 11 yang ini gitu ya. Dia bisa pakai full sensor tapi mereka tuh kasih namanya full frame gitu. Jadi bikin agak riweh gitu di dunia kamera. Dan sekarang mereka udah menggunakan kata-kata yang memang ya udah seragam lah gitu buat marketing para brand-brand kamera yang bisa merekam menggunakan full sensornya. Itu dengan nama open gate. Jadi kalian bisa open gate 8K 30 dan 4K 120p. 4K slow mo bisa open gate juga gitu. Jadi cukup gila. Dan kalau kalian pengen video normalnya aja tidak memanfaatkan open gate-nya ini, dia tuh bisa merekam up to 8K 60 frame per second dan bisa foto sampai 50 megapiksel gitu. Jadi itu memang real resolution dari si sensornya sendiri. Balik lagi, sensornya menurut gue gila. 1 inch-nya ini bisa di-push banget sama si GoPro dan menghasilkan gua rasa spek hasil video maupun foto itu cukup mencengangkan gitu ya. Walaupun kita belum coba sih, tapi ini ekspektasi dan lihat dari review-review di luar sana. Sama yang paling racun menurut gua itu adalah poin slow motionnya. Karena slow motionnya ini gila banget. 4K itu dia bisa 240 frame per second. Sebenarnya DJI juga udah bisa, tapi bukan di action cam ya. Mereka tuh di Pocket 4-nya itu bisa 4K 120 frame per second. Sorry, 240 frame per second. Tapi si GoPro ini take it to the next level, dimana dia bisa 1440p atau sekitar 2K itu bisa 480 frame per second. Dan kalau kalian pakai Full HD itu bisa di 960 frame per second. Hampir 1000 gitu ya. Jadi itu gila banget dan kalian bisa dapat slow-mo momen-momen yang gokil-gokil banget. Tapi memang kalau kita lihat dari review-review di luar sana, menurut gue pribadi ya Full HD-nya tuh kurang lah gitu. Gue bisa merasakan itu nggak real Full HD gitu. Rasanya terlalu soft, terlalu ya nggak begitu bagus. Walaupun momennya real gitu ya, bukan kayak
bukan kayak kalau kita slow mo pakai generative AI gitu ya untuk frame filling, itu kan biasanya ya geraknya aneh gitu, kadang ada yang kayak fluid gimana. Nah ini real gitu 960 frame per second, tapi dia full HD kurang enak. Cuman 2K 480-nya ini aja itu racun banget sih. Menurut gue ini sweet spotnya di sini gitu. Sweet spotnya adalah di resolusi 2K 480 frame per second. Kalau kalian suka action, suka seru-seruan, ya balik lagi karena ini action game juga gitu ya. Ini patut banget sih. Ini bisa jadi pertimbangan yang sangat-sangat meracuni gitu untuk slow mo di frame rate yang benar-benar tinggi. Karena kamera-kamera slow motion yang frame-nya tinggi-tinggi, frame rate-nya tinggi-tinggi itu kan mahal-mahal banget gitu ya kalau udah di ranah mirrorless. Maksudnya di ranah kamera yang profesional lah, biasanya slow mo kamera tuh punya segmen tersendiri, tapi di sini ya bisa jadi solusi gitu dengan si GoPro ini. Ya dari dulu sih sebenarnya GoPro itu bisa jadi solusi atau action cam ya, solusi slow mo yang high res, tapi di sini next level banget gitu. 4K 240 dan 2K-nya bisa 480 frame per second. Itu yang gue tungguin banget sih, jujur aja. Itu yang bikin gue keracunan banget. Tapi sayangnya gini, sebenarnya kan kalau kalian ambil yang ILS atau Interchangeable Lens System, kalian bisa mainin tadi slow-mo-nya dengan spek tinggi itu, tapi kalian bisa dapetin rasa mirrorless. Karena kalian bisa pakai lensa-lensa micro four third gitu ya. Tapi sayangnya, untuk versi ILS-nya ini, hilalnya belum terlihat. Tapi kalau kita lihat dari price list yang ada di websitenya sendiri, dia harusnya harganya sama gitu. Mission One Pro dengan Mission One Pro ILS itu harganya harusnya sama. Jadi kita bisa expect di 14 juta rupiah. Balik lagi, di konsep kamera tersebut gue cuma berpikir ya bisa jadi high speed kamera gitu kan, dengan ukuran yang kecil dan pakai lensa-lensa micro four third. Karena kalau kita mau posisikan mirrorless sih sebenarnya ya tetap agak susah ya. Kalau high speed kamera kan mungkin lawannya nggak banyak, tapi kalau posisinya mirrorless di harga 14 juta, balik lagi lu bisa dapet kamera kayak gini, udah autofocus juga. Kalau si GoPro itu kan yang micro four third-nya dia tidak autofocus gitu ya, ini udah autofocus juga, udah cakep, fotonya bagus, sensornya juga APS-C gitu. APS-C itu sama 1 inch tuh jauh gitu ya, di atasnya 1 inch masih ada 1,3 inch kalau nggak salah punyanya si Canon dulu gitu, lalu baru ke APS-C. Sebenarnya ada beberapa step juga sih, cuma yang umum dipakai kayak gitu. Dan ya lumayan beda gitu 1 inch ke si APS-C. Jadi harga 14 juta kalau kita bandinginnya sama mirrorless mungkin susah gitu. Tapi posisinya kalau sebagai high speed cam buat kita coba-coba explore gitu ya, slow-mo, gua rasa bisa seru. Dan memang kalau kita bahas soal harga, ini sih nggak bisa buat dibandingin sih ya. 14 juta, kalaupun bukan yang non-ILS, iya, bukan yang ILS gitu ya. Maksudnya, kalaupun kalian ambil yang Mission One Pro, harganya 14 juta, ya ini bukan buat kaum mendang-mending gitu. Kalau kalian lagi butuh action cam, tapi budget kalian press banget, ya gue nggak saranin. Ini sih buat orang-orang yang memang pengen explore aja, pengen tahu ke depannya GoPro seperti apa, pengen tahu sejauh apa inovasinya gitu ya. Ya kayak kita juga reviewer, gue makanya tertarik. Tapi kalau kalian memang cari action cam buat bikin konten, dan kalian bisa appreciate price budget gitu ya, menurut gue ya lebih tepat kalian ambil jajarannya DJI kayak gini. Action 6 ini jauh lebih worth it gitu kan, dan sensornya sebenarnya beda dikit, tapi spek video yang dibawa memang lumayan berbeda sama si GoPro GoPro Mission One series tadi, Mission One Pro. Atau ya kalau mau lebih press budget lagi, Action 5 Pro ini juga oke banget gitu. Secara value kalian bisa dapat harga-harga ya kayak 5 juta gitu kan. Dia juga bisa connect mic wirelessnya DJI yang kalian bisa beli transmitternya only, bisa langsung nyambung ke sini tanpa repot gitu kan. Jadi kalau kalian pengen bikin konten ya produk-produk DJI justru lebih oke. Osmo Nano aja udah oke kok. Cuman Osmo Nano mungkin as an action cam masih agak kurang karena dia ya agak modular gitu ya, bisa lepas pasang sama si layarnya, dan dia yang benar-benar action cam cuma yang kecilnya aja gitu, yang modul kameranya. Tapi kalau kalian nyari yang karakter-karakter GoPro ya menurut gue jajaran DJI, Insta360 gitu ya dengan Ace Pro itu juga masih jauh lebih murah dibandingkan si GoPro Mission One. Jadi ya balik lagi itu sih pertimbangan kalian aja. Cuma buat gua memang si GoPro Mission One Pro cukup menarik buat kita explore aja secara teknologi dan juga secara spesifikasi yang dibawa. Oke, paling itu aja sih sedikit pendapat dari gua seputar GoPro Mission One Pro ini. Menarik, kita tunggu aja kapan beneran ready, karena gua lihat di tokonya di Shopee sendiri itu masih pre-order, dan kalau memang udah ada, gua sih ada rencana banget. Sebelum mungkin kalau nanti dia ready terus ada kisi-kisi kamera-kamera racun lagi, mungkin kita tunda dulu gitu ya. Tapi gue pribadi
Kalau misalkan udah ready, budget aman, tidak ada kamera atau aksesoris lain yang meracuni, kayaknya gue bakal ngambil sih. Dan ya, gue pengen tahu juga pendapat kalian seputar GoPro Mission 1 Pro ini gimana? Apakah overpriced banget? Apakah worth it? Atau fitur apa yang kira-kira paling menarik buat kalian? Boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, paling itu aja sih. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi bahan pertimbangan. Gue Erwin, di belakang kamera ada Wowo. Dan jangan lupa untuk berkarya.